Baik, Jasper segera memberi perintah. Weso, bawa Nona Mina untuk berganti pakaian. Kenapa aku lagi? Weso bergumam dengan suara pelan dan segera menghampiri Mina. Nona Mina, silakan. Gaun ini cantik. Aku memilihkannya untuknya. Dewi merasa tidak perlu. Itu untuk menutupi kakinya yang terluka. Dan dia juga terlihat bagus mengenakannya. Lorenzo tidak bicara apapun dan keluar sambil melangkulnya. Keduanya masuk ke dalam mobil. Mobil itu melaju keluar. Dewi buru-buru bertanya, "Tunggu sebentar, Mina belum masuk ke dalam mobil." Nona Mina naik mobil di belakang. Jasper menjelaskan, "Apa Nona Dewi lapar? Nona bisa makan dulu." "Ada makanan." Perhatian Dewi tiba-tiba teralihkan. "Camilan." Lorenzo mengelus kepala kecilnya, mengeluarkan sebuah kotak yang sangat indah. Membukanya itu adalah kotak berisi kue-kue yang indah memancarkan aroma yang menggoda. "Wow, apa ini?" Dewi mengambil sepotong dan mencicipinya dengan gembira. "Wah, enak, enak." "Bagus, kalau kamu suka." Lorenzo juga merasa sangat senang melihatnya bahagia. "Tuan dengar ada toko kue tradisional baru dibuka di kota. Tahu Anda menyukainya, jadi Tuan pergi membelinya." Jasper menjelaskan sambil tersenyum. "Perjamuan malam ini juga." "Kamu terlalu banyak bicara." Lorenzo memelototinya, kemudian dia segera tutup mulut, tidak berani berkata apa-apa lagi. "Ada apa dengan perjamuan malam ini?" Dewi merasa penasaran, seolah-olah ada sesuatu dalam kata-kata Jasper. "Tidak apa-apa, kita akan tahu ketika sampai di sana." Lorenzo mengelap makanan yang menempel di sekitar mulutnya. "Makanlah perlahan, tidak ada yang akan merebutnya darimu." "Iya," Dewi mengangguk sambil tersenyum. "Enak, kamu cobalah." "Aku tidak makan yang manis-manis, kamu makan saja." Lorenzo menatapnya sambil tersenyum. "Aku senang melihatmu makan." Dewi tersenyum padanya lalu melanjutkan makan. Lorenzo menatapnya diam-diam dari samping dengan senyum manis di bibirnya. Tak lama kemudian mereka tiba di tempat tujuan. Dewi selesai makan setengah kotak makanan ringan. Sambil menyentuh perutnya, ia melihat keluar. Ia pun terkejut. "Ini istana kepresidenan?" "Iya." Lorenzo mengangguk. "Tuan Presiden mengadakan perjamuan. Kamu akan bertemu dengan beberapa teman lama dan beberapa teman baru malam ini." "Hah?" Dewi mau tidak mau memikirkan terakhir kali dia menghadiri jamuan makan malam di kediaman Ivan. Dia selalu berfirasat buruk. Seharusnya tidak akan ada hal buruk yang akan terjadi malam ini. Lorenzo tahu apa yang dia pikirkan. "Tapi kamu harus terus berada di dekatku. Jangan berlarian. Mengerti?" "Oh," Dewi mengangguk. "Mina juga ada di sini. Dia juga bisa melindungiku." "Lain kali, kalau ada sesuatu, diskusikan denganku lebih dulu. Jangan mengambil keputusan sendiri." Lorenzo mengingatkannya, "Untuk acara seperti ini, kamu tidak seharusnya mengajaknya." "Kalau begitu, kenapa kamu barusan tidak menolak?" Dewi merasa sekarang saat yang tidak terlalu pas. Jika awalnya dia tahu akan pergi ke istana kepresidenan untuk menghadiri makan malam, ia pasti akan bertanya pada Lorenzo dulu sebelum menyetujui Mina. Meskipun ia tidak terlalu mengerti tentang hubungan manusia, namun ia tidak akan menyusahkan Lorenzo. Ia masih mengerti logika ini. "Kamu sudah setuju, masa aku tolak?"
Kalau begitu, bukankah nantinya kamu tidak punya otoritas dalam keluarga? Lorenzo mencubit wajah mungilnya. Meskipun kamu membuat keputusan yang salah, selama kamu yang membuat keputusan, aku akan menghormati keputusanmu. Kalau muncul masalah, aku akan menggantikanmu membereskannya. Hati Dewi tersentuh mendengar perkataan Lorenzo. Ia tidak menyangka Lorenzo begitu lembut, ia begitu bertanggung jawab, benar-benar sangat memikirkannya. Kamu tidak perlu mengandalkan orang lain untuk keselamatanmu. Lorenzo mengusap lembut rambutnya dan berkata dengan lembut, selain melindungi dirimu sendiri, satu-satunya orang yang bisa kamu percayai sepenuhnya adalah aku. Iya, Dewi menganggukkan kepala dengan berat, hatinya sangat tersentuh. Lorenzo tidak berkata apapun lagi. Ia mengulurkan tangan, menariknya ke dalam pelukannya, menciumnya dengan lembut. Apa aku berpakaian terlalu sederhana hari ini? Aku tidak memakai perhiasan apapun. Mereka semua mengatakan aku terlalu sederhana. Apa akan membuatmu malu? Dewi mulai sedikit tidak percaya diri. Sejak awal ia terbiasa dengan jalannya sendiri, tidak pernah mempertimbangkan perasaan Lorenzo. Namun sebaliknya, Lorenzo selalu memikirkannya. Ia tiba-tiba merasa dirinya yang seperti ini sangatlah jahat. Tidak, senyamannya kamu saja. Lorenzo sama sekali tidak peduli. Wanitaku tidak perlu mempersulit diri sendiri untuk kesenangan orang lain. Kamu hanya perlu menjadi diri sendiri. Kalau begitu, mungkinkah mereka akan merasa aku membuatmu malu? Dewi masih sedikit gelisah. Mungkinkah mereka akan tidak menyukaiku? Siapa yang tidak menyukaimu? Aku akan mengorek matanya keluar. Lorenzo berkata dengan dominan. Lagi pula, harga diri itu punyaku. Aku akan membuangnya untukmu. Apa hubungannya dengan mereka? Dewi tertawa. Ia langsung mendekati Lorenzo dan menciumnya dengan penuh gairah. Lorenzo memegang belakang kepalanya dan menciumnya dengan penuh tenaga. Keduanya berciuman dengan penuh gairah seperti ini. Saat ini mereka berdua merasa bahwa mereka bisa bersama selamanya. Mobil berhenti di pintu masuk istana kepresidenan. Seorang pengawal membuka pintu dari luar. Lorenzo dan Dewi turun dari mobil. Segerombolan orang dengan pakaian bagus bergegas menghampiri mereka. Mereka semua tercengang saat melihat Dewi. Selamat malam. Dewi tersenyum menyapa mereka. Ia mengenal orang-orang ini. Semuanya adalah 3 keluarga besar. Malam ini Semi juga datang, namun tidak membawa Wati. Michael dan Vincent terkejut melihat Dewi. Namun Joel Kingsley sangat tenang menatapnya dengan senyum yang menyenangkan, juga berinisiatif menyapanya dengan tatapan yang sangat akrab. Nona Dewi, lama tidak berjumpa. Lama tidak berjumpa. Dewi tersenyum membalasnya. Benar. Michael dan Winston akhirnya merespon. Keduanya tersenyum kikuk, tidak tahu harus berbicara apa. Di sisi lain, Juliana yang berada di belakang kerumunan menyapa Dewi dengan murah hati. Nona Wiwi, sangat senang bertemu denganmu. Dewi setengah tersenyum menatap Lorenzo. Aku juga senang bertemu denganmu. Juliana mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Mari kita masuk dulu, Semi berkata. Jangan biarkan Tuan Presiden menunggu lama. Betul, masuklah. Ketika mereka hendak masuk, sebuah suara nyaring terdengar. Lorenzo, kamu datang tepat waktu. Aku bilang akan keluar menyambutmu, tapi tiba-tiba ada telepon.
Dewi mendongak menatapnya. Ia pernah melihat presiden ini di layar televisi. Tampaknya ia jauh lebih bijaksana daripada Ivan. Wajahnya dipenuhi senyuman yang ramah dan tulus. Tuan Presiden terlalu sungkan. Tidak perlu sampai keluar menyambutku secara langsung. Lorenzo bersalaman dengan presiden. Sudah seharusnya aku lakukan. Hari ini kalian datang ke perjamuanku. Aku sebagai tuan rumah harus menyambut tamu-tamu datang secara langsung. Presiden tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke Dewi. Wanita cantik ini. Dia adalah tunanganku, Wiwi. Lorenzo tidak pernah menyebut nama asli Dewi ke dunia luar. Dia tidak ingin membocorkan identitas tabib dewa. Ia terus memanggilnya Wiwi di depan orang-orang ini. Tunangan. Presiden melirik Juliana sekilas, namun dengan cepat ia kembali tersenyum. Hahaha, Lorenzo, ternyata kamu sudah punya tunangan. Selamat ya. Percakapan ini sangat akrab. Dewi teringat saat pertama kali menghadiri acara makan malam di kediaman Ivan. Ivan sepertinya juga berkata seperti ini. Saat itu orang-orang juga sangat terkejut melihatnya. Sudah lama aku punya tunangan. Lorenzo merangkul Dewi dan berkata terus terang. Sebelumnya di kediaman Ivan, dialah yang kembali menyelamatkanku dengan mengendarai mobil bom itu. Ternyata begitu. Presiden sangat terkejut. Tatapan matanya berubah menjadi tatapan kagum menatap Dewi. Aku pernah dengar hal ini. Nona Wiwi benar-benar menjadi seorang pahlawan di kalangan wanita. Anda terlalu memujiku. Dewi tersenyum sungkan. Tidak. Kami anggap sebagai penyelamat kami. Presiden sangat bersemangat. Jika bukan karena bantuanmu waktu itu, mungkin kita tidak akan punya hari-hari yang damai seperti ini. Hari ini, benar kan? Benar. Di bawah kepemimpinan Semi, semua orang setuju. Aku tahu, wanita yang Lorenzo sukai pasti wanita yang berbeda dari seluruh wanita pada umumnya. Tapi aku tidak menyangka, ternyata dia begitu unik. Presiden terus memuji Dewi. Jangan puji dia lagi. Memujinya hingga ia sungkan. Lorenzo merangkul Dewi dengan manja. Tuan Presiden tertawa terbahak-bahak. Masuklah, kita mengobrol di dalam. Presiden berkata sambil membuat isyarat mempersilakan masuk. Dia berjalan berdampingan dengan Lorenzo sambil berjalan sambil mengobrol. 3 keluarga besar mengikuti mereka dari belakang. Semi dan gerombolan pengawal mengikuti mereka di paling belakang. Mereka masuk ke aula utama. Istri dari Tuan Presiden telah menyiapkan hidangan kelas atas. Ia menyambut mereka sangat hangat. Pertama-tama ia mempersilahkan wanita untuk duduk terlebih dahulu. Tuan Presiden dan Lorenzo serta beberapa pria duduk mengobrol di sisi lain ruang tamu. Sebagai orang dengan kekuatan terbesar di keluarga Henderson, Juliana juga duduk di antara pria-pria itu. Sejak masuk, Presiden mengenalkan Dewi pada istrinya. Oleh sebab itu, Nyonya Presiden begitu ramah pada Dewi, menjaganya sepenuhnya. Namun seluruh perhatian Dewi terpusat pada Lorenzo. Dia duduk dengan postur elegan di atas sofa, menyilangkan kaki, satu tangannya sedikit bergoyang memegang gelas anggur dan mendengar perkataan Presiden. Orang-orang lainnya mendengarkan dengan serius. Seperti telah diajarkan sebelumnya, mereka mendengarkan pidato itu dengan hati-hati. Hanya Lorenzo yang sangat santai mendengarkannya. Ia bahkan masih menatap Dewi dengan lembut. Dewi menatapnya sambil tersenyum. Ia lalu memalingkan wajah dengan tenang, duduk dengan patuh menjawab perkataan demi perkataan yang dikatakan oleh Nyonya Presiden.
Meskipun suasananya agak serius dan membosankan, namun Dewi membiarkan dirinya beradaptasi perlahan-lahan. Hanya saja ia tidak menyangka obrolan ini berlangsung lebih dari 1 jam. Belum ada tanda-tanda akan mulai makan. Perutnya sudah sedikit lapar. Ia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan obrolan dengan Nyonya Presiden. Ia menatap Lorenzo dengan tidak berdaya. Namun Lorenzo kini sedang berbicara, semua orang memperhatikannya dengan fokus, bahkan Presiden mendengarkannya dengan raut wajah serius. Ia tidak sempat mempedulikannya. Dewi menatap ke arah lain, ia menyadari Jeff ada di sisi aula satunya lagi. Ia mencari sosok Mina di antara keramaian. Mina mengenakan setelan hitam, sosoknya kecil di antara para pria, namun ada rasa heroik dan agung padanya. Dewi sedikit geli, ia merasa Lorenzo benar-benar keterlaluan, tidak memperbolehkan Mina mengenakan gaun, malah memintanya mengenakan seragam pengawal. Apa karena Lorenzo takut Mina akan mencuri pusat perhatian? Pria ini terkadang sangat menggemaskan. Untungnya Mina tidak keberatan, ia tersenyum dan melambaikan tangan ke arah Dewi. Weso menarik tangannya, mengingatkannya untuk tetap sopan, ia pun berbalik. Dewi menoleh kembali, ia pikir ia masih harus menunggu lama. Tepat pada saat ini, Lorenzo berkata, "Baiklah, para wanita sudah lapar, mari kita makan." Aku yang tidak mempertimbangkan dengan benar, menarikmu untuk mengobrol, mengabaikan Nona Dewi. Presiden secara otomatis sadar Lorenzo merasa kasihan dengan Dewi. Ia secepatnya mengundang semua orang untuk duduk. Lorenzo berjalan menghampiri Dewi dan duduk di sampingnya. Ia menggenggam tangan Dewi di bawah meja. Ke-10 jari mereka terikat erat. Dewi tersenyum menatapnya, matanya penuh dengan senyuman manis. Lorenzo mengecup keningnya dan bertanya dengan penuh perhatian, "Kamu sudah lapar?" "Iya." Dewi menganggukkan kepala dengan jujur. Lorenzo tertawa, ia langsung memotongkan sebuah stik sapi untuknya. "Sekarang sudah boleh makan." Pada saat bersamaan, Presiden mengangkat gelasnya hendak bersulang dengan semua orang. Menyadari Lorenzo sedang memotong stik, ia langsung menurunkan gelasnya, menunggu sampai Lorenzo selesai menyuapi Dewi sepotong stik. Lalu ia kembali mengangkat gelasnya dan berkata, "Selamat datang bertamu di rumahku. Aku dan istriku ingin bersulang untuk kita semua." "Selamat datang." "Terima kasih Tuan Presiden. Terima kasih Nyonya Presiden." Semuanya mengangkat gelas lalu minum dalam satu teguk. "Hari ini adalah perjamuan kekeluargaan. Anggap seperti rumah sendiri. Harap santai, tidak perlu begitu sungkan." Presiden menginstruksikan. Saat ini semua orang baru berani makan secara resmi, sedangkan Dewi sudah makan beberapa suap stik. Ia merasa dirinya sedikit kurang sopan. Ia berhenti sejenak, namun Lorenzo menyuapinya dengan lembut. Dalam sekejap Dewi tidak merasa dirinya tidak sopan lagi. Melihat pemandangan ini, Tuan dan Nyonya Presiden saling bertatapan dengan tatapan mata yang penuh makna. Semua orang mulai makan. Para pria berbincang sambil makan. Mereka membahas tentang isu internasional. Beberapa wanita terus memperhatikan pasangan mereka dengan hati-hati. Bahkan Nyonya Presiden juga terus mengawasi gerak-gerik Tuan Presiden, memberikannya sesuatu yang diperlukan setiap saat. Hanya Dewi yang tertunduk dan terus makan. Bahkan Lorenzo mengambilkannya minuman dan memotong stik untuknya. Juliana melihat semua pemandangan ini dengan matanya, namun ia tetap bersikap tenang. Anggun tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya Dewi merasa sikap Juliana sedikit tidak dapat diprediksi. Apa wanita ini benar-benar tidak ada hubungan sama sekali dengan Lorenzo?
Jika memang tidak ada, ia pasti juga bisa merasa cemburu. Bagaimana bisa tidak ada respon sama sekali? Dewi tidak mengerti, namun ia juga malas untuk terus memikirkan hal ini. Bagaimanapun juga Lorenzo memperlakukannya dengan baik. Ia juga memperkenalkannya di depan semua orang. Ia tidak punya alasan untuk tidak mempercayainya. Hidangan ini seharusnya dinikmati secara pelan. Semua orang menikmatinya dengan pelan sambil mengobrol. Namun karena Dewi makan dengan cepat, ia juga kenang dengan cepat. Ia tidak ingin tinggal di meja makan mendengar omong kosong mereka. Ia seperti duduk di atas jarum. Lorenzo menyadari Dewi yang tidak nyaman berbisik padanya. "Pergilah jalan-jalan." Iya, Dewi langsung mengerti. Ia segera mendorong kursi dan meninggalkan meja. "Apa Nona Wiwi butuh sesuatu?" Nyonya Presiden langsung berdiri dan bertanya. Dia ingin ke toilet." Lorenzo langsung menggantikannya menjawab, "Biar aku antar." Nyonya Presiden bersiap mengantar Dewi pergi. "Tidak perlu." Dewi buru-buru menolak. "Aku bisa sendiri." Nyonya Presiden tidak perlu sungkan." Lorenzo tersenyum. Wiwi terbiasa bebas sendirian. Dia tidak tahan dengan formalitas. Biarkan dia pergi sendiri.